Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Hapriani dari kelas MN21D akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep dasar akuntansi. Pertama, di sini ada pengertian menurut para ahli. Dari segi bahasa, akuntansi manajemen terdiri dari kata akuntansi dan menurut Wirasasmita, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusunan dan analisis pembukuan suatu badan usaha, sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Menurut Zainuddin, mendefinisikan akuntansi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara lebih efisien dan mengevaluasi kegiatan entitas jika dilihat dari proses akuntansi. Dimulai dengan pencatatan, penggolongan, peringkasan pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas, sedangkan pelaporan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Pulungan DKK, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi entitas pada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejadian ekonomi entitas tersebut dalam bentuk laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan minimal mencakup atas neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen. Yang pertama yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia, kedua disiplin, ketiga penilaian, keempat memimpin rapat, 5 menulis laporan, 6 presentasi, 7 finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Selanjutnya ada tujuan utama dari sistem akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi untuk 1. Perencanaan, 2. Pengendalian, 3. Evaluasi, 4. Pembiayaan jasa, produk, dan objek lain, kelima, pengambilan keputusan. Menurut Syahrizal dan Purba, ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sebagai berikut. Pertama, akuntansi manajemen tidak terikat oleh aturan atau standar eksternal seperti standar akuntan keuangan, sedangkan akuntansi keuangan terikat dengan aturan eksternal seperti SAAK. Yang kedua, akuntansi manajemen menyediakan informasi lebih terinci dan multidisiplin dibandingkan akuntansi keuangan. Ketiga, akuntansi manajemen lebih bersifat subjektif dan menggunakan ukuran keuangan dan non-keuangan, sedangkan akuntansi keuangan bersifat objektif dan diaudit oleh akuntan publik atas informasi keuangan yang tersedia. Keempat, informasi akuntansi manajemen ditujukan untuk pengguna internal, sedangkan informasi keuangan untuk eksternal. Menurut Covalence dan Dencher, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai bagian ilmu akuntansi yang terkait proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi akuntansi bagi manajemen internal entitas. Akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh internal entitas sebagai perencanaan, proses informasi, pengendalian operasi, dan pengambilan keputusan. Purwanti dan Prawironegoro memberikan catatan perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen berdasarkan penyajian informasi, memakai informasi, dampak perilaku, dimensi waktu, waktu penyajian, sifat laporan, dan aktivitas penyajian. Selanjutnya, pada tahap proses manajemen POAC, entitas akuntansi manajemen berfungsi sebagai pertama, sistem informasi untuk internal entitas, kedua, sumber informasi dan data akuntansi, tiga, media dan perangkat untuk analisa penetapan kebijakan entitas, keempat, media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen, kelima, koordinasi, monitoring, dan evaluasi
kinerja, dan yang terakhir tertinggal audit. Oke, mungkin sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.